Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata tentang jodoh paling inspiratif yang tidak disangka-sangka. Kisah ini bermula dengan pemuda yang bernama Indra Yanuar. Ia sering dipanggil Indra. Di usianya yang sudah menginjak 33 tahun ini, ia masih saja membujang. Karena ia terlalu fokus untuk memenuhi pundi-pundi uang. Awalnya, Indra dibesarkan dalam naungan ajaran Katolik. Meski keluarga besar ayahnya Protestan, beliau memilih mengikuti keyakinan ibunya. Namun Indra bukanlah sosok yang rajin beribadah. Dalam sebulan, ia hanya beberapa kali pergi ke gereja. Dalam perjalanan kesendiriannya, ia tidak sengaja menemukan sosok perempuan yang begitu anggun dan lembut. Aku pun bertekad memiliki hubungan lebih dari sekedar teman saja. 2 bulan yang lalu, rekan kerjanya mengenalkan seorang wanita muslim berhijab bernamanya Iis. Indra pun mengutarakan padanya bahwa aku mencari sosok istri. Tawarannya diterima dengan hangat. Perbedaan keyakinan membuat kami tak langsung berani melangkah. Sebelum melangkah lebih jauh, mereka berdua berdiskusi tentang langkah ke depannya. Indra menghargai keputusannya untuk tidak masuk ke agamanya. Indra berusaha untuk membulatkan tekadnya. Ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Keputusan ini pun membawa ia menjadi seorang mualaf. Dalam obrolan hangat bersama ayah dan ibunya kala itu, aku mengutarakan niatku untuk menjadi seorang muslim. Cerita menyedihkan bahkan mengerikan dari teman-temannya yang mualaf ternyata tidak terjadi padanya. Ibunya dengan lapang dada mengizinkan Indra untuk masuk Islam. Betapa bahagianya hati ini, lalu ayahnya hanya menuruti apa yang dikatakan dari ibunya. Biarpun masuknya mudah, ternyata belajarnya cukup susah. Ia yang tak pernah sekalipun tahu dan membaca tulisan Arab, kini harus mulai membiasakan diri untuk bisa bahkan menghafal bacaan-bacaan sholat. Hari di mana ia berikrar pun datang. Rekan kerjanya lah yang menjadi saksi saat aku memulai babak baru dalam perjalanan hidupnya. Di saat itu pula untuk pertama kalinya ia berwudu. Setiap tetesan air yang mengalir di kulit tubuhnya memberikan kesegaran tersendiri. Beda sekali dengan mandi. Seusai wudu pun batinku menjadi lebih tenang. Nikmat yang tidak bisa ia tuliskan hingga saat ini setelah ia menjadi seorang muslim. Hari demi hari berlalu sebagai seorang muslim ku lalui dengan indah. Tidak ada hinaan, tidak dikucilkan, bahkan tidak ada teror. Indra merasakan bagaimana Allah menyayangi dirinya. Memiliki pekerjaan di sebuah restoran cepat saji asing yang sangat terkemuka namanya, tidak membuat ia kesusahan menjalankan sholat tepat waktu. Justru, selalu ada rekan kerjanya yang juga mengajaknya untuk beribadah. Ia tidak pernah berhenti untuk belajar. Sampai detik ini, ia pun masih harus belajar banyak tentang Islam. Mengubah dirinya menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah dan juga bersiap menjadi imam yang baik untuk Iis. Buku-buku panduan sholat masih ia baca. Ia pelajari agar benar-benar memahaminya. Tidak berhenti di satu buku saja, ia pun membeli buku-buku lain agar ia bisa lebih mudah belajar tentang Islam. Datang ke kajian-kajian agar imannya semakin kokoh. Biasanya, ia belajar saat menjelang tidur, waktu kondisi rumah tenang. Tidak hanya soal ibadah, kesehariannya pun mulai berubah. Setelah menginjakan diri di Islam, ia mulai bisa menjaga dirinya, seperti membatasi dari pergaulan yang tidak bermanfaat dan menimbulkan mudarat. Bisa dibilang, ia dulunya anak gaul. Tidak afdol rasanya kalau tidak nongkrong hingga ayam jantan berkokok di waktu subuh. Tetapi kini, rasanya ada pagar yang membuat ia mulai sadar. Seolah tubuh dan jiwa ini sudah tergerak sendiri untuk menolak. Bisa dibilang ia adalah seorang mualaf yang beruntung. Ia mendapat teman-teman muslim baru, tetapi aku tidak dikucilkan oleh teman-teman lama. Silaturahim dengan teman-teman lama tetap ia jaga dengan baik, dengan batasan-batasan sesuai syari tentunya. Secara tidak langsung, ia belajar bahwa muslim itu baik, tidak seburuk apa yang media selalu beritakan. Ia sadar, ia masih jauh dari kata sempurna sebagai seorang muslim.
Tapi, ia percaya, ia bisa dan Allah akan selalu ada untuknya. Jika dulu ia pecandu kerja hingga lupa untuk beribadah, kini aku berusaha menjadi orang yang mendahulukan ibadah. Aku berusaha untuk menjaga betul waktu-waktu ibadahnya agar Allah selalu menjaga dirinya. Islam itu damai, itulah yang ia rasakan hingga detik ini. Semakin ia banyak belajar tentang Islam dan mendekati diri dengan Allah, semakin mudah pula segala urusanku di dunia. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan menjelang rencana pernikahan sudah ia lewati. Semoga ia terus bisa menjadi seorang mualaf yang yakin karena Allah. Dari kisah ini ia bisa belajar, Allah selalu memiliki cerita indah. Ada banyak cara yang akan Dia berikan pada kita untuk selalu sadar dan mendekatkan diri kepadanya. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana kita agar bisa melakukannya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.